Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Kali ini kita akan lanjut membahas topik tentang sistem sirkulasi. Jadi, bagi adik-adik yang sedang membutuhkan video pembelajaran tentang sistem sirkulasi, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung channel Miss dengan cara like setelah menonton video dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke topik pembelajaran sistem sirkulasi. Nah, adik-adik semua pernah mendengar sistem sirkulasi? Miss harap kalian sudah pernah ya. Dan kira-kira apa pentingnya membahas sistem sirkulasi juga kami jelaskan. Nah, jadi adik-adik, sistem sirkulasi ini sangat-sangat penting. Ya, karena apa? Dengan adanya sistem sirkulasi, maka nutrisi, oksigen, dan juga tentang penyembuhan luka atau infeksi yang terjadi di tubuh kita bisa kita pelajari dan bisa kita pahami dengan belajar sistem sirkulasi. Nah, jadi sistem sirkulasi ini berperan untuk mengambil zat sisa dari makanan yang kita makan. Nah, makanan yang sudah dicerna dalam sistem pencernaan itu sari-sarinya, zat-zat nutrisinya itu dibawa si darah, dialirkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa punya energi. Jadi, sistem sirkulasi ini di sana ada 3 bagian yang sangat berperan, yaitu jantung. Oke? Kemudian pembuluh darah. Dan yang satu lagi itu darah itu sendiri. Oke? Nah, jantung di sini punya peranan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Proses perjalanan darah nanti akan dijelaskan. Jadi, nak, perlu kalian pahami, jantung kita ini yang ada di bagian dada. Coba kalian pegang masing-masing dadanya, lebih ke arah kiri ya, lebih ke arah kiri. Lalu kalian rasakan denyutan dari jantung. Semua berdenyut kan jantungnya kan? Kalau tidak berdenyut berarti sudah meninggal dong ya. Jadi jantung ini setiap saat berdenyut. Denyutan ini menandakan bahwa jantung kita sedang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, di jantung ini ada bagian-bagiannya. Apa saja itu, Miss? Bagiannya itu ada yang namanya atrium dan ventrikel. Atrium ini terbagi atas 2, yaitu atrium yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ventrikel juga seperti itu, ada ventrikel kanan dan ada ventrikel kiri. Oke, semua perhatikan gambar berikut. Nah, inilah dia bentuk jantung kita ya adik-adik. Di sini letak atrium kiri. Lalu di sebelahnya atrium kanan. Nah, pada bagian bawahnya ditemukanlah ventrikel. Ventrikel kiri identik dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu ada ventrikel kanan. Jadi, secara keseluruhan seperti inilah bentuk jantung kita. Paham ya? Setelah mengetahui bentuk dari jantung, Miss harap kalian tidak mengatakan lagi bahwa jantung itu bentuknya bulat. Tidak ya, bentuknya seperti gambar yang Miss tampilkan tadi. Dan dia itu tersusun atas beberapa ruang. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang kedua,
yaitu tentang pembuluh darah. Karena tanpa pembuluh darah, darah yang akan dipompa si jantung tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, contoh paling nyata, coba kalian lihat pembuluh di bagian tangan kalian, tepatnya di bagian sini. Untuk Miss mungkin bisa sangat jelas kalian lihat ya. Coba perhatikan urat-urat yang ada di permukaan kulit kita. Oke, di sana terlihat urat ada Miss yang dia berwarna biru kehijauan, dan ada juga urat lainnya yaitu adalah pembuluh darah. Oke, nah pembuluh darah ini adik-adik ada 3 jenis. 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi ini disebut juga dengan arteri. Oke. Lalu ada yang namanya pembuluh vena. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Dan yang ketiga, pembuluh rambut. Pembuluh rambut ini disebut dengan pembuluh kapiler. Paham? Nah, apa sih Miss pembuluh vena, arteri, dan kapiler? Saya bingung Miss. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belum belajar. Sekarang akan kita pelajari ya. Nah, arteri, kita ke pembuluh nadi atau arteri dulu ya. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Ingat, pembuluh nadi atau arteri itu membawa darah dari jantung. Ingat ya, dari jantung. Si pembuluh nadi yang mengerjakan, yang membawa. Oke. Nah, darah yang dibawa si arteri atau nadi tadi itu adalah darah yang kaya oksigen, kaya nutrisi. Ya, jadi makanya nak, kalau kita diinfus, coba kalian cari tahu ke pembuluh mana dibuat susternya? Ke pembuluh nadi kah? Ke pembuluh vena kah? Atau ke pembuluh kapiler? Coba kalian cari tahu ya. Nanti kalau kalian tahu jawabannya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang bertemu Miss di Google Meet, nanti akan Miss tanyakan ke pembuluh mana sih dibuat si susternya cairan infus. Oke? Nah, selanjutnya kita ke pembuluh vena. Atau apa tadi Miss bilang pembuluh vena? Pembuluh balik ya. Nah, namanya juga sudah pembuluh balik. Berarti ini kebalikan dari nadi. Kalau si vena atau balik ini, dia membawa darah dari seluruh tubuh. Oke, dia membawa dari seluruh tubuh, terus dibawa ke paru-paru. Sampai di paru-paru, nanti akan dibawa lagi ke jantung. Bedanya apa? Jadi si pembuluh vena ini nak, dia membawa darah yang sudah miskin oksigen. Kan tadi si vena sudah bawa yang kaya oksigen. Setelah dikasih ke seluruh tubuh, darah itu akan miskin oksigen, oksigennya berkurang. Nah, yang membawa darah tersebut setelah dari vena itu, setelah dari arteri maksud Miss Yana, akan diambil si vena. Karena sudah miskin oksigen, dibawa si vena ke paru-paru. Lalu diproses lagi di sana, lalu diberikanlah dia lagi ke jantung. Di jantung akan diproses kemudian ya untuk kaya oksigen lagi. Datang lagi si nadi, dibawa, kasih ke vena, kasih lagi ke jantung, kasih lagi
lagi ke nadi ya. Seperti itulah terus-menerus. Di bawah nadi kayak oksigen kasih ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh diambil vena, lalu setelah dari vena dibawa ke paru-paru. Paru-paru kembalikan lagi ke jantung. Seperti itulah terus-menerus. Oke. Nah, terus nih satu lagi pembuluh kapiler. Apa ini? Nah, pembuluh kapiler ini juga sangat berperan penting. Dia, pembuluh kapiler, disebut juga sebagai pembuluh jembatan. Jadi, saat tadi darah tersebut dari nadi sebagai jembatan penghubung ke vena, itu ada si kapiler. Contohnya nih, di sini ada vena. Di sini ada nadi, oke? Di sini ada si vena. Kalau nadi tadi kayak oksigen kan? Kalau vena sudah miskin oksigen. Jadi sebagai jembatan, si kapiler adalah posisi pensilnya. Ini untuk nadi diberikan ke kapiler, berjalan dia terus, lalu diberikan ke vena. Paham ya? Di sini nadi berikan ke kapiler, lalu diambil si vena. Ya, seperti itulah pekerjaan dari 3 pembuluh ini. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang saya akan jelaskan berdasarkan gambar agar kalian bisa membedakan. Di sini gambar untuk pembuluh nadi itu berwarna merah. Untuk gambar pembuluh vena berwarna biru. Dan kapilernya nanti seperti tekstur rambut. Oke, silakan diperhatikan ya adik-adik. Nah, adik-adik, ini dia. Ini adalah pembuluh vena. Ini pembuluh nadi. Oke, jadi darah yang kaya oksigen dibawa ke nadi. Oke. Nah, lalu nanti penghubung saat darah tersebut mau diberikan ke pembuluh vena akan melalui kapiler dulu. Inilah kapilernya. Sebagai jembatan, lalu masuklah dia ke vena. Oke, paham ya? Oke adik-adik, Miss harap untuk tentang pembuluh darah kalian sudah paham ya. Jadi sekarang kita akan beralih ke darah. Karena kan yang dibawa si pembuluh darah tadi adalah darah kan? Berarti kita harus paham juga apa itu darah. Nah, darah ini sebenarnya bukan semata-mata hanya berupa cairan, ya. Kalau mungkin kita lihat kalau kita terluka, darah itu ya berwujud cair, berwarna merah, cukup sampai di situ saja. Tidak. Di darah itu terkandung banyak nutrisi. Jadi makanan yang kita makan, nutrisinya itu akan bercampur dengan darah. Nah, darah itulah yang akan mengalir setiap saat di tubuh kita. Oke? Nah, jadi darah itu tersusun atas plasma. Dengar, yang pertama darah tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan satu lagi keping darah. Nah, untuk ini Miss akan jelaskan satu-satu. Yang pertama plasma. Plasma ini berupa cairan berwarna kuning di dalam darah kita ya, berupa warna kuning. Di sana dia mengandung air, garam juga, oke? Lalu zat sisa makanan tadi. Dan ini plasma ini di dalam darah itu bisa mencapai 55% dari darah. Berarti hampir lebih dari setengah kan? Itu semua plasma.
di dalam darah tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya sel darah merah. Oke, sel darah merah ini berperan sebagai darah yang membawa oksigen. Jadi di sel darah merah ini banyak oksigennya, gas oksigennya ya. Dan ini juga sangat banyak. Kalau tadi plasma 55%, si sel darah merah itu 44%. Coba dihitung, berarti sudah ada berapa persen? 99%. Oke. Nah, selain itu, sel darah merah ini dia dibuat di dalam sumsum tulang belakang. Bagian sumsum tulang belakang ya. Nah, kemudian 1%-nya lagi siapa, Miss? 1%-nya lagi adalah sel darah putih. Sel darah putih ini hanya 1% memang, tapi pekerjaan sel darah putih itu juga cukup berat, cukup banyak. Si sel darah putih itu berperan melawan berbagai virus-virus, bakteri atau segala jenis kuman yang mungkin masuk ke tubuh kita. Nanti langsung si sel darah putih lah yang sebagai tentara atau polisinya yang akan langsung bersiap menyerang berbagai virus tersebut. Akhirnya apa? Kalau si sel darah putih menang, maka kuman-kuman atau bibit penyakit tersebut akhirnya mati, tidak jadi menimbulkan penyakit untuk kita. Paham ya? Oke. Dan sel darah putih ini perlu kalian ketahui, ini juga dibuat di sumsum tulang. Di sumsum tulang, tepatnya di tulang ya. Di bagian sumsum dari tulang kita. Oke. Nah, yang terakhir keping darah. Ini adalah masih teman dari darah. Oke, kalau tadi 100% berarti ada plasma darah 55%, sel darah merah 44%, dan sel darah putih 1%. Jadi sudah 100% ya darah ya, kandungan darah. Nah, lalu datanglah tetangga dari darah ini, yaitu si keping darah. Keping darah ini juga ikut berperan ya saat kita mungkin mengalami luka. Tidak sengaja mungkin karena kita main-main mainan yang agak tajam dan tangan kita terluka sampai mengeluarkan darah. Kulit kita mungkin sampai terkelupas, tersayat. Nah, tapi hanya kasih betadine atau kita cuci pakai alkohol, ternyata 1 hari kemudian si kulit kita itu sudah mulai menutup. Bahkan darah yang tadinya keluar tidak keluar terus, dia stop, berhenti. Nah, itu adalah pekerjaan si keping darah. Wow, amazing sekali ya pekerjaannya. Jadi si keping darah ya langsung menghentikan pendarahan tadi. Oke adik-adik, jadi belajar tentang sistem sirkulasi itu sangat-sangat seru. Kita jadi mengetahui bagaimana pekerjaan si jantung, apa saja sih jenis darah atau komponen-komponen darah ya. Jadi dengan video pembelajaran ini, Miss harap kalian sudah memahami seputar topik sistem sirkulasi. Kalau nanti kalian punya pertanyaan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin kasih pendapat tentang video ini, kalian juga boleh kasih komentar di kolom komentar. Dan Miss harap kalian tetap dukung channel Miss untuk jangan lupa tekan tombol like setelah menonton video ya. Dan tentunya agar kalian lebih cepat mendapatkan video Miss, kalian boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke adik-adik, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Dan Miss harap kalian menunggu video selanjutnya yang
berhubungan ke pembelajaran kalian. Untuk itu kita tutup ya. Oke, terima kasih sudah menonton video